Sehat ya, supaya bisa sekolah lagi. Begitu kataku saat menjenguk Anto di rumahnya. Tapi sahabatku itu tidak mendengarkan ucapanku. Tatapan matanya kosong. Dia hanya menggerak-gerakkan kepalanya sambil sesekali tertawa lalu menangis. Tidak jarang juga Anto mengamuk seperti orang kesurupan. Sudah sebulan lebih Anto seperti ini. Sejak misteri tragedi layangan kuntilanak di malam itu. Ustadz di daerahku sudah beberapa kali berusaha mengobati. Paranormal dan dokter pun sudah pernah didatangi. Tapi sampai kesekian kalinya ini aku menjenguk, Anto masih saja seperti itu. Sepulang sekolah hari itu, kami berdua langsung ke toko buku di kota untuk membeli kertas minyak. Cukup banyak kertas yang dibeli waktu itu karena memang kami berencana untuk membuat layangan kuntilanak yang besar. Setelah menyimpan kertas minyaknya di rumahku, kami langsung mencari bambu untuk membuat kerangka layangannya. Kebetulan ada sebuah hutan bambu di desa kami yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahku. Untuk sampai di hutan bambu itu, kami hanya harus melewati jalan setapak perkebunan dan sungai kecil. Oncom, anjing piaraanku, sesekali mengendus tanah dan berlari mengikuti langkah kami. Dari jarak 50 meter, hutan bambu itu terlihat seperti terowongan. Sisi kanan dan kiri berjejer pohon-pohon bambu yang tinggi dan bagian atasnya melengkung saling bertemu, hingga menghalangi sebagian sinar matahari untuk menyentuh tanah di bawahnya. Hutan bambu ini sekaligus menjadi pintu masuk warga desa kami untuk menuju pemakaman umum di belakangnya. Untuk aku pribadi, sudah tidak ada lagi rasa ngeri atau takut melewati tempat-tempat di seluruh desa. Mungkin karena aku sejak kecil sudah terbiasa menjelajah desa bersama bapak yang seorang petani. Yang itu kayaknya cocok, Man, kata Anto menyeru kepadaku sambil menunjuk batang pohon bambu yang ada di belakangku. Aku pun spontan menoleh ke batang pohon itu dan segera mengeluarkan golok dari sarungnya yang menggantung di pinggangku. Lalu aku mulai menebang batang pohon bambu itu untuk dijadikan arku layangan kuntilanak. Toto, jangan Toto. Tanganku seketika berhenti menggerakkan golok ketika terdengar sebuah suara dari arah makam di belakang hutan bambu. Suara yang tidak asing bagi kami berdua, memanggil-manggil nama Anto dengan panggilan khasnya. Tidak diragukan lagi, aku mengenal jelas suara itu. Spontan aku dan Anto saling berpandangan dan diam untuk beberapa saat. Seolah kami menunggu suara panggilan itu terdengar lagi untuk meyakinkan telinga kami. Ketika itu, betapa kagetnya aku ketika tiba-tiba Oncom anjingku menggonggong dengan suara keras dan panjang. Mata Oncom sesekali memandang ke arah makam di belakang hutan bambu. Aku pun segera menenangkannya dan meneruskan menebang batang bambu itu. Aku berpikir mungkin suara itu hanya halusinasi kami saja. Akhirnya kami pun pulang dengan membawa sebatang bambu, seolah tidak terjadi apa-apa di hutan bambu tadi. Sesampainya di rumahku, kami pun segera mengerjakan setiap bagiannya hingga menjadi layangan kuntilanak merah yang cukup menyeramkan.
Azan maghrib berkumandang tidak lama setelah kami berdua selesai membuat layangan kuntilanak itu. Kami memotong jalan menyusuri sawah, membawa layangan itu ke rumah Anto setelah dari siang kami berdua membuatnya di rumahku. Memang sudah kami rencanakan sebelumnya untuk membuat layangan itu di rumahku dan menerbangkan malam harinya di rumah Anto. Karena memang posisi rumah Anto yang strategis untuk menerbangkan layangan kuntilanak yang lumayan besar itu. Sengaja waktu itu kami mengambil jalan sawah supaya kami tidak harus melewati jalan masjid. Karena sudah pasti akan banyak orang yang ke masjid untuk sholat maghrib dan melihat layangan yang kami bawa. Sedangkan kami ingin membuat sensasi kejutan supaya warga desa nanti melihat layangannya sudah terbang di udara. Kebetulan waktu itu warga di desaku sedang dilanda demam layangan, dari orang tua sampai anak kecil. Cukup banyak bentuk layangan yang sudah pernah dibuat di desa kami. Ada layangan burung, layangan kelelawar, layangan koang, layangan celepuk, dan layangan unik lainnya. Namun belum pernah ada yang membuat layangan hantu. Entah dari mana, tiba-tiba muncul begitu saja ide untuk membuat layangan kuntilanak itu di kepala Anto. Dan ketika Anto mengajakku untuk membuatnya, aku pun mengiyakan tanda setuju. Waktu itu tujuan kami hanyalah untuk hiburan dan seru-seruan. Tidak ada sedikit pun pikiran yang berbau mistis. Aku sendiri pun membayangkan betapa akan seru saat nanti menerbangkan layangan itu. Apalagi jika diterbangkan di malam hari. Akhirnya kami pun sampai di ujung jalan sawah, tinggal beberapa meter lagi ke rumah Anto. Kami mempercepat langkah karena ingin segera menerbangkan layangan kuntilanak yang sudah kami buat. Tapi betapa kagetnya aku waktu itu, ketika suara burung memekakkan telinga dari sebelah kiri aku berdiri. Aku pun spontan menolehkan kepalaku ke arah kiri. Terlihat seekor burung gagak hitam bertengger di dahan pohon sejajar dengan mukaku. Seperti terhipnotis, aku dan Anto sama-sama diam memandangi burung itu. Lagi-lagi, untuk kedua kalinya, aku kaget bukan kepalang. Saat kami sedang memperhatikan burung itu, tiba-tiba ia terjatuh ke tanah dengan sendirinya. Diam tak bergerak, seperti kehilangan nyawanya. Entah kenapa aku merasa takut untuk mengambil burung itu. Aku pun mengajak Anto untuk melanjutkan jalan ke rumahnya yang tinggal beberapa langkah lagi. Hingga sampailah kami di rumah Anto. Rasa capek dan takut yang tadi dirasakan seketika hilang setelah beberapa gelas air putih melewati tenggorokan. Layangan kuntilanak sudah disiapkan, tali senar sudah diikatkan. Sekitar jam 7-an malam itu, aku dan Anto sudah bersiap di tanah luas belakang rumahnya. Kami pun mulai menerbangkan layangan kuntilanak itu. Angin malam itu seperti merestui rencana kami. Tiupannya sedikit demi sedikit membawa layangan itu ke arah selatan. Orang-orang yang keluar dari masjid nantinya akan bisa melihat kuntilanak besar yang terbang di atas sawah. Layangan sudah mulai menjauh, namun masih belum terlalu tinggi. Karena aku sengaja mengatur waktu supaya layangan itu nantinya terlihat pas oleh orang-orang yang keluar dari masjid. Posisinya sekarang sudah berhadapan dengan muka rumah Anto. Ujung bawah layangan kuntilanak itu masih belum jauh meninggalkan tanah. Dari tempatku berdiri, aku melihat seseorang keluar dari rumah Anto. Mendengar teriakan keras, spontan Anto berlari menuju muka rumahnya. Dan aku pun segera melepaskan senar layangan kuntilanak yang kupegang dan ikut berlari mengikuti Anto. Di depan rumahnya sudah nampak ibu Anto dan beberapa tetangga lainnya berkumpul. Nampak di tanah tergeletak anak 8 tahunan dengan mata melotot, sampai seorang bapak mengangkat dan membawanya ke dalam rumah. Tak lama, terdengar suara laki-laki dari dalam rumah berucap, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Disusul oleh suara tangisan ibu Anto dan Anto yang tiba-tiba berguling-guling di tanah, tertawa keras dengan mata yang melotot. Suaranya berubah dengan nada menjadi lebih tinggi.
Aku kenal betul suara Anto, dan aku tahu kalau itu bukan suaranya. Bulu kuduku seketika berdiri menyaksikan kejadian itu. Tak terasa air mata keluar dari kedua mataku. Hati begitu kuat ingin teriak, namun entah apa yang menahan. Ingin sekali aku mengamuk saat itu, tapi kenyataannya aku hanya bisa diam mematung, hingga seseorang yang baru saja datang dari masjid menepuk pundakku. "Siapa yang meninggal, Man?" "Anung, Pak," jawabku. Ya, anak yang tadi berteriak dan tergeletak di tanah adalah Anung, adik Anto satu-satunya, yang hendak keluar menyusul Bapa di masjid, namun terkaget melihat kuntilanak yang terbang di atas kepalanya. Anung yang selalu memanggil Anto dengan panggilan Toto, yang suaranya terdengar jelas memanggil Anto di hutan bambu siang tadi. Tak terasa, waktu sudah jam 12 lebih malam itu. Setelah lelah dan berbagai misteri hari ini aku lewati, akhirnya aku bisa berbaring di kasur kamarku yang sunyi. Perlahan mataku memandang setiap sudut kamar, hingga akhirnya aku pun tertidur. Awas Mas Diman, hati-hati, jangan lupa sholat. Aku terbangunkan oleh suara Anung dalam mimpiku. Tak pernah tahu apa maksudnya.